Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita senantiasa harus menambah syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman Islam, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, termasuk siam, qiyamul lail, jamaah subuh, dan sekarang ta'lim. Alhamdulillah bisa mengikuti. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan mulai awal Ramadan sampai hari ini dan nanti sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang ini berada di hari ketiga di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah kesempatan yang tidak semua orang mendapatkannya, karena di bulan Ramadan kita tahu semuanya bulan yang di bulan ini semua kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan itu ditumpahkan oleh Allah yang adanya di bulan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jelas sekali kepada kita, wa qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian ini bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan ini keberkahannya luar biasa. Keberkahan itu adalah kebaikan, kebaikan yang ada di bulan Ramadan tidak terhitung banyaknya. Mulai paginya, siangnya, sorenya, malamnya, semua kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Maka jika kita tidak bisa menggunakan, memaksimalkan, mengisinya, tentu kita akan menjadi orang yang rugi. Keberkahan di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Baginda Rasul menjelaskan kepada kita bahwa supaya umat Nabi Muhammad itu mudah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat dan ingin menyempurnakan manusia umat Nabi Muhammad itu supaya mudah beribadah. Pintu-pintu surga di saat ini dibuka oleh Allah lebar-lebar. Artinya kita di dalam melaksanakan amal baik itu sebenarnya sudah tidak ada kesulitan. Wa tughlaqu abwaabul jahim, begitu juga pintu-pintu neraka itu ditutup. Artinya kita ini untuk bisa menghindari kejelekan, kemaksiatan itu sebenarnya sudah mudah. Wa tughallu fi asyayatin, begitu juga malaikat itu diperintahkan, malaikat Jibril dalam kitab Tanbihul Filin itu, malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat Jibril turun ke bumi, belenggu semua setan-setan yang ada di bumi ini supaya umat Nabi Muhammad ini mudah untuk melaksanakan puasa dan amal ibadah di bulan Ramadan. Belenggu dan lemparkan ke laut sana. Jadi di saat ini setan-setan itu sudah tidak ada lagi yang biasanya mengganggu kita setiap saat. Dari detik per detik itu setan datang. 11 bulan itu mengkader manusia umat Nabi Muhammad. Kalau
11 bulan itu pengkaderannya berhasil, walaupun sekarang yang mengkader nggak ada, maka akan sama saja dia sebagai pelaku seperti setan. Coba pengkaderan itu yang dilihat, walaupun tokohnya hilang tetap muncul. Nah, ini setan sudah mengkader selama 11 bulan. Kalau kita dikader selama 11 bulan itu bisa, walaupun setan sudah dibelenggu, sudah ditahan, sudah dilempar di laut sana oleh malaikat Jibril, kok masih sulit beribadah, mudah melakukan maksiat, berarti di situ pengkaderan setan berhasil. Nafsunya sudah diliputi dengan perbuatan-perbuatan setan. Setan itu sudah berikrar, qala fa bima awaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya, apa sumpahnya setan itu? Iblis itu sudah berikram, fa bima lu, disebabkan engkau ya Allah telah mengelincirkan aku iblis, la aq'udanna, pasti sungguh aku akan duduk menghadang lahum kepada mereka umat manusia. Dihadang di mana? Siratal mustaqim, dihadang untuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya jalannya Nabi Muhammad. Semua yang sudah diberikan termasuk puasa, qiyamul lail, tadarus, amal ibadah, sedekah, infak, itu adalah termasuk jalan-jalan yang lurus. Kok itu belum bisa dilakukan? Berarti kita kena hadangan setan. Dan selama 11 bulan itu mendatangi kita. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-A'raf jelas sekali. Karena ikrarnya setan dari awal itu ingin menggoda manusia, kesempatan diberikan oleh Allah dan dia gunakan dari seluruh penjuru. Dari arah sumalaat yang naum, pasti aku akan datangi mereka manusia-manusia umat Nabi Muhammad itu mimbaini aidim, dari arah depan, nggak bisa dari arah depan, dari arah belakang. Wa an aimani wa an syama'ailim, dari arah depan nggak bisa, belakang nggak bisa, kanannya. Dari kanan itu Ramadan itu ampunan Allah, barokahnya Allah, rahmat akan berat. Tapi kalau itu semuanya bisa kita lewati dengan sungguh-sungguh berupaya maksimal bahwa kita ini sudah tidak ada yang mengganggu lagi, terus kita berupaya untuk maksimal, fa insya Allah keyakinan itu akan dimudahkan. Di Ramadan itu pokoknya semua aktivitas itu akan menjadi mudah sebenarnya. Naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amalu mudha'afun wa du'a mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Loh, bulan Ramadan itu semua aktivitas manusia itu nilainya luar biasa. Makanya rugi sekali kalau di bulan puasa Ramadan, kok datang bulan Ramadan, selesai Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celaka. Wong puasa tidurnya saja menjadi ibadah. Rawal Baihaqi. Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Artinya apa terus seharian kita tidur? Tidak. Artinya kita itu tidur agar supaya bisa beraktivitas yang lain, bisa tilawah, bisa sholat, bisa qiyamul lail. Puasanya lebih nyaman, enak, istirahat, dan istirahatnya itu ada nilainya. Kalau hari-hari biasa ya sudah, nilainya kita bisa fresh, segar kembali.
Nah, supaya kita bisa tidak rusak puasa kita, maka lebih baik diam. Karena diam kita itu seperti membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seperti membaca tasbih kalau kita ini menjaga diri daripada kita ini ngomong yang tidak ada fungsinya. Nah, ngomong yang bisa menghilangkan pahala puasa. Karena bisa jadi kita ini beramal melakukan sesuatu yang nggak perlu kita paksakan mengada-ada, justru di situ menghilangkan pahala puasa. Di antaranya kita kurang menjaga lisan. Apa itu? Al-kizib, al-kadzibu, wal-ghibah, wan-namimah, wal yaminul ghamus, wa nadhru bisyahwah. Ini yang menghilangkan pahala puasa. Tidak batal, tapi pahala puasa hilang. Kan rugi kita. Dihamparkan kebaikan kita nggak mau ngambil, kita dijatah oleh Allah kita nggak mau ngambil, hanya dibuang, kan rugi. Dikasih jatah 1 juta masa dilempar di jalan, kan kita bodoh kalau gitu. Itu contoh. Al-kizbu, apa yang harus kita hindari? Yaitu kizbu, berbohong, berdusta. Siapapun kita, profesi apapun, baik pedagang, penjual, guru, dokter, siapapun, dijaga supaya nggak hilang pahala puasanya. An-namimah, al-ghibah, ghibah yang kedua, ini yang sulit juga kita menghindar. Membicarakan sesuatu yang kita bicarakan orang lain dan orang lain itu nggak suka, walaupun itu yang kita bicarakan benar adanya, tapi orang nggak suka kalau dia dengar kita bicarakan, maka itu ghibah. Sesederhana itu yang harus kita hindari. Dan kadang-kadang ini menjadi bumbu kita ngobrol, namanya katanya ngabuburit, yang ini salah kaprahnya. Ngobrol ngalor ngidul, lebih baik wasumtuhu tasbihun, lebih baik itu diam kalau begitu caranya. Lain artinya kalau diskusi ilmu tilawah lain lagi. Nah, ini wan namimah yang menghilangkan lagi, suka mengadu domba, suara sana di bawah sini, suara di sini di bawah sana, berita sini di share sana, klik sekali muncul sedunia. Nah, ini yang sekarang ini kadang-kadang kita ini harus hati-hati juga. Bukan lesan, sekarang ini mengadu domba bisa melalui segala cara. Hanya 1 klik orang bisa tempur, 1 klik bisa bunuh-bunuhan, 1 klik saja bisa semuanya terjadi. Ini yang harus dihindari. Wal yaminil ghamus, begitu juga dengan bersumpah palsu. Iya gini menyebut Allah tapi tidak, hanya untuk meyakinkan. Ini juga harus dihindari. Wa nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Kalau dulu mungkin belum ada HP, orang kalau melihat menerangkan ini mungkin harus bertemu dengan cewek, bertemu berhadapan, atau langsung menunggu di jalan. Sekarang tidak, walaupun siang hari, sore hari, pagi hari, duduk termenung enak, tidur-tiduran, itu pun bisa memunculkan saat kita klik 1 kali, dan semuanya ada di genggaman kita. Ini kalau kita biarkan berselancar tangan kita sama pandangan kita, maka di situ kemaksiatan muncul, itu bisa menghabiskan pahala puasa. Loh, ini ya. Makanya lebih baik wasumtuhu tasbihun, diam saja kalau memang problemnya seperti itu. Kalau mau ngaji monggo, diskusi monggo, tilawah monggo. Nah, itu puasa dihamparkan oleh Allah. Wa amalu mudha'afun, begitu juga amalan yang ada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, didobel.
Hadis banyak menerangkan, saya tidak mengarah ke sana. Yang jelas secara umum amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang ada di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dari nggak ada nilai menjadi bernilai, dari nilai 10 menjadi 700. Apa nggak berganda ini? Kalau kita tahu di saat sebelum Ramadan kita butuh barang, terus menunggu, oh free ongkir, uang ada, kebutuhan juga. Setelah itu terus ada umum kayak gitu, beli satu dapat bonus 10. Kita mesti borong, uang ada, memang sebelumnya direncanakan, butuh. Nah, sekarang ini masa kita nggak butuh? Sekarang ini siapa yang nggak butuh ampunan? Siapa nggak butuh rahmat Allah? Siapa nggak butuh kita itu bebas dari api neraka? Siapa yang nggak butuh ini? Kita sebenarnya semuanya pasti butuh, tapi karena kita kurang tahu, kita kurang merasa, maka di situ semangatnya kadang-kadang kurang. Nah, wa du'a'u mustajabun, begitu juga doanya di saat ini mustajabah. Jenengan sambil duduk, sambil istirahat, apalagi malam hari, apalagi setelah sholat, luar biasa, mustajabun, mudah dikabulkan oleh Allah. Dan terakhir wa dzanbu maghfurun, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi kalau kita berada di bulan Ramadan, datang di bulan Ramadan, keluar di bulan Ramadan, kok tidak mendapatkan ampunan Allah? Kata baginda Rasul saat didatangi oleh malaikat Jibril, baginda Rasul malaikat Jibril itu menyampaikan, celaka umat Nabi Muhammad atau manusia yang di saat bulan Ramadan datang, setelah Ramadan hilang tidak mendapatkan pengampuan, maka celaka. Baginda Rasul menyampaikan apa? Amin. Loh. Jadi di sini rugi dan rugi. Kenapa kok rugi? Dihamparkan kayak gitu, diberikan kesempatan tapi tidak bisa mengambil. Untuk itu hadirin jamaah salat subuh di Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita jangan samakan dengan kemarin, ayo kita rubah, kita tambah, kita maksimalkan. Fa insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan tentunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada para jamaah. Mari kita memohon pada Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan, mudah diberikan sehat wal afiat, diberikan mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik wal hamdu rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa تضرعنا وخشوعنا ولا تدرب يا وجوهنا يا إلى العالمين. اللهم يسر لنا يا الله، الله يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغنا مقاصدنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.